Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Baik, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi persoalan deret tak hingga. Tentu saja dalam hal ini kita akan membahas uji konvergen deret dengan spesial menggunakan uji banding khusus, atau di dalam buku Mery-Elbos uji banding khusus disebutnya di comparison special test, jadi tes pembanding khusus. Jadi ada dua uji banding, ada uji banding yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan kali ini adalah uji banding khusus. Nah, uji banding khusus ini sebenarnya memang mengkhusus menguji sebuah deret konvergen dan juga mengkhusus menguji sebuah deret divergen. Nah, bagaimana prinsip daripada uji banding khusus tersebut? Nah, pertama saya akan tunjukkan, kita akan melihat dulu bagaimana uji banding khusus itu untuk menguji deret yang konvergen. Artinya secara umum, berdasarkan karakteristik umum, kita paham bahwa itu adalah deret konvergen. Nah, misalkan kita memiliki sebuah deret Cn dengan suku-suku Cn ya, diketahui sebagai sebuah deret konvergen. Kemudian ada sebuah deret An, deret yang akan kita uji. Nah, deret ini akan kita uji. Nah, antara An dengan Cn itu kita bandingkan. Nah, yang dibandingkan tentu adalah berkaitan dengan suku-suku daripada deret konvergen tersebut. Nah, berlaku bahwa katakanlah R adalah rasio R ya, limit N menuju tak berhingga. Kalau kita bandingkan An ya dengan Cn, jadi hasil limitnya kita bandingkan antara An dengan Cn, ternyata menghasilkan nilai atau ada nilai, artinya berhingga. Artinya apa? Dia berhingga, nilainya tidak sama dengan tak berhingga ya. Berarti jika memiliki nilai, apakah nilainya 0, apakah nilainya akar 2, apakah nilainya I, apakah nilainya len, yang jelas bahwa apabila limit N tak berhingga, perbandingan antara deret yang akan diuji dengan suku deret konvergen dan berhingga, maka kesimpulannya bahwa deret An adalah konvergen. Tetapi ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi tidak ada berlaku sebaliknya. Kalau misalkan hasil R-nya itu adalah tak berhingga, maka deretnya divergen atau diuji lanjut, tidak. Jadi pokoknya apabila kita sudah menguji sebuah deret dengan menggunakan pembanding deret adalah konvergen dan ternyata dia menghasilkan sebuah nilai finite atau berhingga, maka itu adalah sebuah deret konvergen. Nah, kemudian kedua, kita lihat ada pengujian khusus untuk uji divergen deret ya. Jadi ada khusus untuk pengujian divergen deret dan kasusnya juga sama. Jadi misalkan kita punya sebuah
deret dn, ya katakanlah dn. Ini diketahui sebagai deret, nah diketahui sebagai deret divergen. Jadi kemudian dan kita punya sebuah deret yang akan kita uji, katakanlah AN. Ini adalah deret yang akan diuji ke divergenalnya. Jadi bukan konvergen, tapi diuji ke divergenan. Kalau yang ini diuji ke konvergenan. Maka maka jika R, ya kita gunakan istilah R, rasio N tak berhingga, kemudian AN dibagi DN, ya nilainya ya lebih besar dari 0 sampai tak berhingga. Jadi lebih besar 0, jadi lebih besar 0 termasuk tak berhingga. Jadi karena tak berhingga itu besar 0. Jadi jika nilainya lebih besar daripada 0, maka deret AN N1 adalah divergen dan tidak berlaku yang sebaliknya. Nah, kalau terjadi yang sebaliknya maka dilakukan pengujian atau uji lanjut. Baik, kita coba menyelesaikan contoh soal yang berkaitan tentang deret uji uji banding khusus ini, supaya memudahkan bagaimana menggunakan prinsip-prinsip pengujian deret. Nah, saya ingin buat catatan dulu. Karena ini adalah uji banding khusus. Yang pertama, pemilihan CN dan DN. Jadi penentuan CN dan DN yang dipilih. Jadi tidak seenaknya kita memilih CN dan tidak seenaknya kita memilih DN. Jadi sekali lagi, penetapan CN dan DN berdasarkan karakteristik deret yang akan diuji. Nah itu. Jadi nanti kita lihat ini berdasarkan karakteristiknya, atau saya sebutnya sebagai deret yang diuji. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya uji ini sangat cocok untuk menguji deret dalam bentuk polinomial. Jadi dalam bentuk polinomial itu artinya, misalkan saya tulisnya gini. Jadi dalam bentuk polinomial itu saya ingin berikan sedikit gambaran. Jadi dalam bentuk polinomial yang dia maksudkan itu
Misalkan sebuah deret yang menyatakan A1X pangkat N ditambah A2X pangkat N kurang 1 ditambah A3X N kurang 2 dan seterusnya. Itu adalah polinomial. Kemudian ada pembaginya. Ya, di bawah katakanlah B1X pangkat N ditambah B2X pangkat N kurang 1 ditambah B3 dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan deret yang seperti ini dan kita ingin menguji apakah masuk kategori divergen atau konvergen, maka yang paling cocok digunakan adalah uji banding khusus. Jadi yang paling cocok kita gunakan adalah uji banding khusus. Nah, bagaimana uji banding khusus ini? Maka berikut ini saya akan berikan contoh. Jadi ada contoh yang saya akan berikan. Mudah-mudahan dengan contoh tersebut akan mudah kita memahaminya. Nah, yang pertama, katakanlah ada sebuah deret yang kita mau uji. Misalkan N kuadrat per bukan N kuadrat ya, N dikurang ln N pangkat 2. Kemudian di sini 5N pangkat 4 dikurang 3N kuadrat ditambah 1. Nah, ini yang saya maksud sebagai polinomial ya. Jadi N, jadi sekali lagi N dikurang ln N, kemudian pangkat 2, 5N pangkat 4 dikurang 3N pangkat 2. Katakan saya tulis N dari 1 sampai tak berhingga. Nah, kita ingin menguji deretnya. Apakah termasuk deret divergen atau deret konvergen? Nah, sekali lagi saya ingin kemukakan bahwa penetapan deret divergen ataupun deret konvergen itu bergantung karakteristik daripada deret yang akan kita uji. Nah, yang mana dimaksud dengan karakteristiknya? Pertama-tama, ini saya ubah dulu dalam bentuk polinom. Jadi ini jadi N kuadrat dikurang 2N ln N, kemudian ditambah ln N pangkat 2. Kemudian ini 5N kuadrat 3N kuadrat ditambah 1. Nah, mekanisme pemilihan deret yang kita inginkan, kita perhatikan karakteristik daripada deret ini. Dari bentuk, maka yang kita pilih adalah variabel-variabel N yang memiliki pangkat tertinggi atau memiliki pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi artinya memiliki nilai yang paling besar jika harga-harga kita masukkan. Jadi termasuk ini N kuadrat dikurang 2N ln N walaupun ln N pangkat 2 tetapi masih besar di N pangkat 2, maka ini bisa kita tidak gunakan. Kemudian N kuadrat lebih besar daripada 2N ln N karena logaritma natural itu semakin kecil, sedangkan N kuadrat semakin membesar. Maka yang kita pilih adalah N kuadratnya. Nah, kita pilih dulu. Jadi yang kita pilih pangkat tertinggi untuk bagian pembilang adalah N pangkat 2. Oke. Kemudian kita pilih juga pangkat tertinggi. Ini pangkat 4 ya. Pangkat 4. Jadi pangkat tertinggi dari bagian penyebutnya adalah 5N. Nggak usah menggunakan 5-nya, cukup N-nya pangkat 4 saja yang kita pakai. Nah, maka ini adalah deret pembanding yang akan kita gunakan. Ternyata hasilnya ini kalau kita selesaikan, maka kita dapatkan seper N kuadrat. Dan ternyata N seper N kuadrat itu diketahui sebagai apa?
Jadi 1/n kuadrat itu deret ini diketahui sebagai deret konvergen. Jadi deret yang akan kita uji itu adalah pengujian kekonvergenan deret. Nah, itu yang saya maksud, penetapan daripada deret konvergennya maupun deret divergennya itu bergantung pada karakteristik deret yang akan diuji. Nah, mekanismenya kita mengambil variabel-variabel yang memiliki nilai pangkat yang terbesar seperti n pangkat 2 dan di bawah 5n pangkat 4. Nah, 5-nya tidak usah digunakan, cukup kita gunakan n pangkat 4-nya saja, sehingga hasilnya kita dapatkan 1/n kuadrat, dan ini adalah Cn karena kita sudah tahu sebagai deret konvergen. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikannya. Jadi R sama dengan limit n menuju tak berhingga. Nah, tentu limit menuju tak berhingga sebagaimana rumus yang kita gunakan itu adalah an. Ini an-nya sebagai an ya, dikurangi jadi ini sebagai an dibagi dengan cn. Jadi an-nya itu sama dengan n kuadrat dikurang 2 n ln n ditambah ln n pangkat 2. Nah, kemudian saya bagi 5n pangkat 4 kurang 3n pangkat 2 ditambah 1. Itu adalah an. Nah, kemudian an ini dibagi dengan cn. Cn itu adalah 1/n kuadrat. Nah, sehingga kalau 1/n kuadratnya kita naikkan ke atas, maka kita dapatkan ini adalah n pangkat 4 dikurang 2n pangkat 3 ln n. Kemudian ini jumlah n ln n, semuanya berpangkat 2 karena n pangkat 2 masuk ke sini berpangkat 2. Kemudian dibagi dengan 5n pangkat 4 dikurang 3n pangkat 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan terhadap besaran ini? Maka bagian atas kita bagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu adalah n pangkat 4 ya. Pangkat tertinggi adalah n pangkat 4. Oke, jadi ini yang kita bagi dengan n pangkat 4, di bawah juga kita bagi dengan n pangkat 4. Sehingga kita dapatkan R limit n menuju tak berhingga. Kalau ini dibagi n pangkat 4 sama dengan 1, ini bagi pangkat 4 sama dengan 2/n, kemudian tambah ya, dibagi dengan n pangkat 4 berarti ln n ya, kemudian ini n kuadrat, ini pangkat 2. Oke, kemudian ya ln n kuadrat karena n pangkat 4. Oke, betul. Kemudian ini bagi pangkat 4 dibagi dengan n pangkat 4, ini sama dengan 5 dikurang 3 1/n kuadrat ditambah 1/n pangkat 4. Oke, kita tinggal memasukkan nilai-nilai tak berhingga. Nah, nilai tak berhingga ini 1 jelas kurang 0, ini juga tambah 0, kemudian ini 5 kurang 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan 1/5. Nah, karena nilai R-nya finite berhingga ya, karena R adalah finite memiliki nilai, maka deret n dari 1 sampai tak berhingga n dikurang ln n pangkat 2 dibagi
5n pangkat 4 dikurang 3n pangkat 2 ditambah 1 adalah deret konvergen. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana contoh yang berikutnya. Jadi contoh yang berikutnya saya pilihkan, misalkan ada deret. Kita ketahui deret itu adalah sigma n1 sampai dengan tak berhingga n pangkat 3 tambah 5n kurang 1, ini kemudian kita akarkan ya. Nah, kemudian hasilnya adalah di sini n kuadrat kurang sin n pangkat 3. Dan ini kita akan uji apakah dia masuk kategori konvergen atau divergen. Nah, pertama kita harus menentukan pangkat tertinggi yang di atas ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa kita buat dulu sigma. Kita belum tahu apakah dia divergen atau konvergen, dan pangkat tertinggi yang bagian pembilang adalah n pangkat 3. Pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi yang bagian penyebutnya adalah n pangkat 2, sehingga kita dapatkan ini sama dengan n1 tak berhingga. Kalau ini dimasukkan akarnya, ini jadi sama dengan 1/n, atau bisa kita tulis. Nah, ternyata deret yang kita dapatkan ini adalah deret deret divergen. Jadi bukan deret konvergen, tetapi ini adalah deret divergen. Maka dengan demikian deret yang di atas ini akan kita uji apakah dia divergen atau tidak, karena pengujian yang kita gunakan berdasarkan karakteristik soal adalah deret divergen. Ini kita sebut sebagai deret divergen. Dengan demikian kita bisa tuliskan sebagai berikut bahwa R limit n menuju tak berhingga ini sama dengan n pangkat 3 ditambah 5n dikurang 1, kemudian akar bagi n kuadrat dikurang sin n pangkat 3, kemudian dibagi 1/akar n. Sehingga kalau 1/akar n kita masukkan, pindahkan ke atas ya, 1/akar r, maka akan kita dapatkan ini naik ke atas, berarti sama dengan n pangkat 4 ya, naik ke atas, kemudian ditambah 5n kuadrat dikurang n akar ya. Sudah ini naik akarnya, akar n. Kemudian yang di bawah sama dengan n kuadrat kurang sin sini ya, ada limit n menuju tak berhingga. Nah, sekali lagi, maka langkah berikutnya adalah kita akan jadi setelah kita dapatkan ini, maka langkah berikutnya adalah kita membagi yang di atas dengan tentu 1/n kuadrat, yang di bawah juga 1/n kuadrat, supaya sama ya. Nah, kalau kita masukkan nilai nilai n tak berhingga, ini 1/n kuadrat, berarti kita dapatkan ini n kuadrat masuk ke sini berarti 1 ya. Jadi karena masuk di akar berarti pembagi n pangkat 4 ditambah 5/n pangkat 2 dikurang 1/n pangkat 3.
Nah, kemudian ini lagi dibagi dengan 1/n pangkat 2, 1. Kemudian kita dapatkan sin n pangkat 3/n pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya baru kita masukkan nilai tak berhingga. Nah, ini sama dengan 1. Ini kalau 5 dibagi dengan n dikasih masukkan nilai tak berhingga, berarti nilainya 0. Ini juga kurang 0, kemudian 1 dikurang tak berhingga sama dengan 0, sehingga nilainya sama dengan 1 ya. Nah, karena R-nya lebih besar daripada 0 ya, karena nilai R sama dengan 1 lebih besar daripada dengan 0, maka deret N1 N pangkat 3 ditambah 5N dikurang 1, kemudian kita akarkan, kemudian N kuadrat kurang sin N pangkat 3 adalah deret di Vergen. Oke. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana menggunakan uji banding. Semoga pembahasan ini memudahkan untuk bisa memahaminya. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.